Sesakit inikah Dodi Permana menilai kinerja Kang Deddy? Menurut Akang, 2 tahun akhir, 2 tahun Ridwan Kamil, 2 tahun KDM, nilainya berapa yang paling besar? Saya nilai akhir 10. Akhir 2 tahun dapat 10. Ya. Oke. Ridwan Kamil juga hampir 10, 9,5. Untuk KDM, Jeblok. berapa? Dari 1 sampai 10? 1 sampai 10, 1. 1. Masih ada nanggung dari Masih lumayan. Nggak saya bilang jeblok. nggak nol banget lah ya? Nah, ya sekarang apa sih yang dikerjain selain konten? Ya. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Dodi Permana yang katanya seorang aktivis di Jawa Barat gencar mengkritik KDM dengan konotasi negatif. Seorang pemimpin yang gak becus lah, seorang pemimpin yang katanya itu hanya gubernur konten dan lain sebagainya. Itu hanyalah persepsi yang Anda bangun saja gitu ya. Yang intinya ketika Anda berkata seperti itu, justru masyarakat Jawa Barat malah ramai-ramai memboikot Anda tuh. Ya, jadi ketika Anda capek membuat persepsi, membuat narasi yang seolah-olah itu untuk mengkritisi sebuah kepemimpinan di Jawa Barat yang Anda anggap bahwa Deddy Mulyadi tidak bisa menjadi seorang pemimpin, kok masyarakatnya malah tambah suka gitu. Nah, Anda sendiri ini posisi Anda sebagai apa gitu ya? Oh, saya sebagai masyarakat Jawa Barat, ya silahkan saja, tapi berapa persen kelompok Anda yang hari ini bersuara seolah-olah itu demi kepentingan rakyat? Ya. Ini lucu nih. Hidup Bapak Aing 2 periode untuk Jabar Istimewa. Nah kemarin ribut RI1 RI1 sekarang turun. Hah? Heran aing ka maneh Dodi Perdana. Nyengol-nyengol terus Buah-buah maneh teh lamun teu nyeri hate UKDM nya. LSM nu teu kabagian jatah. Lamun henteu hibah maneh dipangkas. Jadi maneh mah anu dirugikeun. Lamun maneh diuntungkeun, moal mungkin maneh cuap-cuap lah. Moal mungkin. Ada berita selanjutnya? Berita berikutnya? Ya, lanjut. Ya, berita berikutnya dari mana? Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Kita simak video berikutnya. Kang Dodi, kunaon ya Kang Dodi ngeritik pembangunan halaman gedung sate? Ya atuh daripada dibangunkan gedung sate anu urgensina dibongkar-bongkar terus dijieun aksesoris, mending yang ngebangun kepentingan masyarakat. Ya, Benar-benar. pan eta masyarakat di Subang wae warung-warungna dibabat. Ya, teu diganti. Ya betul. Bangunkeun. Oh, jangan doang tanggapi atuh. Saya boleh joget lagi nggak? Joget lagi sok atuh lah. Oh, joget lagi. Dapat joget lagi. Bisa apa yang mau dikomentarin Bang Iwan? Dia disebut maaf ya, disebut buta. Enggak, ya kan, tapi melek. Disebut melek tapi nggak ngeliat gitu. Pakai bilang katanya pedagang nanas yang ada di Subang setelah warungnya diruntuhkan tidak diganti. Ini masih daerah Jawa Barat, masa tidak terpantau sama dia? Kan warungnya udah diganti, malah lebih bagus ya kan? Iya, gitu ngomong. Ya, nonton media sosial gak sih? Ya nggak tahu, Bang. Tapi disebut nggak nonton medsos, dia punya akun ya? Iya. Nah mungkin ini salah satunya kenapa kelompok mereka itu nggak pernah bikin video atau membahas hal-hal lain selain ngejelekin Bapak Aing, selain menjatuhkan Bapak Aing.
misalnya ngomongin masalah Amerika Iran, atau ngomongin Korea misalnya, atau ngomongin krisis energi, MBG, atau provinsi-provinsi lain yang di luar Jawa Barat, dia emang nggak bisa kayaknya. Emang kenapa dia nggak bisa? Ya dia nggak ada kemampuan untuk itu, Bang Iwan. Buktinya mendeteksi warung nanas di Subang aja yang sudah diganti sama Bapak Aing, dibangun ulang lebih bagus, dia nggak tahu. Yang di Subang aja dia nggak tahu, apalagi di Iran. Aduh, dan Oonnya lagi, itu yang ngewawancara, makanya bilang, betul katanya. Sama aja itu. Wah, ikut membetul kan. Emang masih baladnya itu Be, yang wawancara, bukannya apa reporter, bukannya wartawan beneran. Emang temen-temen dia juga kayaknya. Ya kayaknya segitu. Iya. Kayak wawancara orang penting. Alah. Dan berikutnya. Langsung ke video berikutnya. Sesakit inikah Dodi Permana menilai kinerja Kang Deddy? Menurut Akang, 2 tahun akhir, 2 tahun Ridwan Kamil, 2 tahun KDM, nilainya berapa yang paling besar? Saya nilai akhir 10. Akhir 2 tahun dapat 10. Ya. Oke. Ridwan Kamil juga hampir 10, 9,5. Untuk KDM? Jeblok. Mama kenapa? Kok aduh? Boleh saya izin dulu? Izin mau ngapain nih si Mama? Saya pengen buang air, pengen berak. Syutingnya belum kelar, sekarang pengen berak. Mau berak di mana? Ya, di sana. Di sana di mana? Ya di muka dia tuh. Harus sih Mamang, Karena masyarakat Rumpin sudah jatuh miskin, makan saja susah. Logis nggak sih menurut kalian kalau ada satu orang, atau ya kita contohnya satu orang aja lah, yang kehilangan pekerjaan sampai jatuh miskin, sampai susah makan, anak nggak sekolah? Kalau bagi saya pribadi, ya mohon maaf, kalian bisa lihat sendiri ya, saya orang cacat, tidak punya penglihatan. Saya berkali-kali loh kehilangan pekerjaan, tapi saya nggak pernah tuh sampai jatuh miskin, nggak bisa makan, karena saya pikir orang yang kehilangan pekerjaan itu bisa cari pekerjaan yang lain. Seperti saya lah contoh, ketika saya dulu ngamen, saya ditangkap nih sama Satpol PP, dimasukin ke tempat penahanan itu ya, sampai berapa 2 minggu tuh saya di ruang penahanan. Ketika saya sudah dilarang untuk ngamen, ya saya cari pekerjaan lain, saya mijit gitu. Kan bisa untuk melanjutkan kehidupan. Keluarga saya juga nggak terlantar, nggak kelaparan. Saya sendiri juga tetap bisa makan, tetap bisa cari nafkah buat anak istri gitu. Terus ketika saya mijet nih sepi, nggak ada pasien gitu, karena posisinya lagi paceklik, nggak ada uang, pas zaman COVID gitu ya. Saya jualan, ya saya jualan tetap makan. Jadi kehilangan pekerjaan karena disebabkan pekerjaannya itu merusak lingkungan, ataupun itu izinnya belum jelas sehingga diberhentikan dulu ataupun ditutup total. Masa cuman gara-gara kehilangan satu pekerjaan kok jadi jatuh miskin, nggak bisa makan, anak nggak sekolah? Nggak mungkin. Saya yang orang cacat aja nggak sampai segitunya, apalagi kalian yang normal gitu kan. Logis nggak menurut kalian gitu? Ya dipikir dengan akal sehat aja lah. Nih si Dodi Permana ini cuman bakar-bakar kompor aja nih dia. Jadi biar kontennya laku, biar biar nantinya bisa jadi calon gubernur di tahun 2029. Ini kayaknya mau ikut nyalon juga nih orang. Jadi nggak mungkin, itu nggak logis kalau menurut saya sebagai orang yang pernah berkali-kali kehilangan pekerjaan. Ya kan pekerjaan banyak, nggak harus jadi karyawan tambang kan. Orang saya yang ibaratnya kerja sederhana aja, ngamen nggak boleh, tangkap sama Satpol PP, mijit saya mah. Mijit nggak ada pasien, dagang nggak laku, ya nanti usaha yang lain kan bisa kayak gitu. Emang ya
apa namanya, masyarakat semakin kesini itu harus semakin cerdas. Jangan mau dibodohi dengan konten-konten yang seperti ini nih, kontennya Dodi Permana nih.